Halo guys, di video ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Di era modern saat ini pasti kalian tahu dong apa itu komputer. Kalian penasaran gak sih tentang sejarah perkembangan komputer dari awal komputer muncul hingga saat ini? Sebelum kita simak penjelasannya lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kerunisha dan rekan saya Anggi Stefana, Gary Ray Chandra, dan Octavian Makasai. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, apa itu komputer? Yang kedua, regenerasi komputer. Yang ketiga, kelebihan komputer. Yang keempat, kekurangan komputer. Yang kelima, kesimpulan dan penutup. Yang pertama, apa sih itu komputer? Komputer adalah sebuah alat atau media elektronik yang mengelola informasi dan data yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Komputer sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang berarti menghitung aritmatika. Teman-teman tahu gak sih, pada awalnya komputer adalah sebuah mesin hitung dengan tenaga uap yang memiliki fungsi dapat menghitung tabel angka. Mesin hitung tersebut ditemukan oleh Charles Babbage, ahli matematika asal Inggris di tahun 1882. Charles Babbage sendiri disebut sebagai bapak komputer. Lalu, mesin yang ia ciptakan diberi nama Difference Agent Zero. Banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer, contohnya seperti Lovelace dan Alan Turing. Yang kedua, regenerasi komputer. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda, yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer pertama yang dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali yang digagasi oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori dengan mengandalkan machine language dengan level bahasa pemrograman yang paling rendah. Selanjutnya, komputer generasi kedua pada tahun 1956 hingga 1963. Diciptakannya transistor yang mengubah wajah komputer generasi pertama dengan tabung hampa yang lebih unggul dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi lebih cepat panas dan menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Dilley menciptakan integrated circuit chip atau kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Selanjutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga sekarang. Jika dibandingkan komputer generasi pertama yang besarnya bisa mengisi seluruh ruangan, sekarang komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Dan yang terakhir, ada komputer generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LCI atau Large Scale Integration, merupakan pembandatan ribuan mikroprosesor ke dalam suatu mikroprosesor. Yang ketiga, kelebihan komputer. Pertama, kinerja yang lebih cepat. Kinerja yang dimiliki komputer lebih baik dibandingkan laptop, karena pada generasi saat ini sebagian besar komputer telah dilengkapi prosesor yang cukup tinggi. Kedua, bisa melakukan modifikasi komponen perangkat keras komputer sesuai keinginan. Bagi para pengguna komputer mungkin telah mengetahui kelebihan ini, seperti menambah ukuran RAM,
pengganti prosesor, FGA, hard disk, kipas pendingin, dan juga keyboard. Ketiga, sebagai penunjang di berbagai sektor. Dengan adanya komputer, hampir semua hal bisa dilakukan secara praktis dan efisien. Yang keempat, kekurangan komputer. Pertama, proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus. Hal ini dibutuhkan karena apabila saat memasang komputer bisa mengakibatkan komputer tidak dapat menyala atau menyebabkan komputer tersebut menjadi rusak. Kedua, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar. Biasanya pengguna yang menggunakan komputer secara personal mungkin akan lebih terasa dengan biaya listrik yang cukup tinggi. Ketiga, kurang praktis dan tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang sejarah perkembangan komputer, yaitu untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depannya mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan komputer mengalami beberapa fase perkembangan sebelum akhirnya menjadi sebuah komputer yang sangat canggih dan ringkas. So, bagaimana nih? Kalian udah paham kan tentang sejarah perkembangan komputer dari awal komputer muncul hingga saat ini? Kita udah di penghujung video nih. Kita mau berterima kasih sama teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Thank you for watching. See you.